Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nanti Malam. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Malam ini saya akan membawakan cerita kisah pesugihan ayam bakar di Kalimantan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan cerita horor berikutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, siapkan nyali kalian karena kita akan langsung masuk ke ceritanya. Di sebuah sudut desa kecil di pedalaman Kalimantan, berdirilah sebuah warung sederhana beratap seng. Dengan plang kayu tua bertuliskan, "Ayam bakar Bu Nisa, pedasnya bikin ketagihan." Warung itu tidak pernah sepi dari asap, seolah dapurnya tidak pernah tidur. Bahkan ketika matahari belum naik sempurna, Bu Nisa sudah terlihat mengipasi arang sambil menyiapkan bumbu rahasianya yang ia racik sendiri dari berbagai rempah hutan. Bu Nisa adalah wanita berumur 45 tahun. Tubuhnya kecil, matanya cekung, namun penuh semangat. Sehari-hari ia mengenakan daster lusuh yang penuh bekas noda sambal dan asap, tapi senyum ramahnya tak pernah pudar saat melayani pelanggan. Ia bukan siapa-siapa, bukan orang kaya, bukan pula orang berpendidikan tinggi. Tapi satu hal yang membuat orang kagum padanya, kerajinannya yang tak kenal lelah. Suaminya Pak Sobirin, seorang buruh bangunan, yang jarang di rumah karena sering mendapat proyek di luar kota. Sedangkan di rumah, ia tinggal bersama anak tirinya, Mega, seorang gadis remaja berusia 16 tahun yang pendiam, rajin membantu, dan sangat menyayangi ibunya meski bukan kandung. Hubungan Mega dan Bu Nisa tampak baik di permukaan, tapi tak ada yang tahu isi hati seseorang, bukan? Warung Bu Nisa dulunya cukup ramai. Orang-orang suka ayam bakarnya yang beraroma khas, apalagi sambal cabai hijaunya yang meledak di lidah. Namun semua itu perlahan berubah ketika seorang pendatang membuka warung baru di seberang jalan. Namanya Bu Fitri. Bu Fitri lebih muda, penampilannya lebih modis. Warungnya besar, bersih, ada kipas angin, bahkan menyediakan layanan pesan antar lewat aplikasi. Ayam bakarnya juga menggoda, lengkap dengan berbagai variasi sambal dan minuman kekinian. Pelanggan pun mulai pindah. Warung Bu Nisa mulai sepi. Hari demi hari, Bu Nisa hanya bisa duduk memandangi arang yang nyaris padam, sambil melihat dari kejauhan antrean panjang di warung Bu Fitri. Matanya mulai berubah. Tatapan yang dulu lembut kini menjadi tajam penuh iri. "Mbak Nisa, sabar aja ya, rezeki kan udah ada yang ngatur," ujar salah satu pelanggan lama yang mulai jarang datang. Tapi Bu Nisa hanya mengangguk pelan, menyembunyikan perasaan kecewanya dengan senyum palsu. Mega berusaha menghibur. "Bu, Mega bantu promosi di sekolah ya, biar teman-teman beli di sini lagi." Bu Nisa menatap Mega sejenak, lalu tersenyum kecil. "Iya nak, terima kasih." Namun dalam hati, senyum itu mulai terasa pahit. Suatu malam saat hujan deras mengguyur atap seng rumah mereka, dan angin mendesirkan suara seperti bisikan, Bu Nisa duduk sendirian di dapur. Lilin kecil menyala temaram di sudut, menyorot wajahnya yang penuh bayangan. Di meja dapur terpampang koran lama dengan tajuk "Pesugihan dan Mitos Kaya Mendadak di Kalimantan." Matanya menatap artikel itu lama. Ia tak percaya, tapi pikirannya sudah lelah. Ia tak punya siapa-siapa, tak ada yang bisa diajak bicara. Dan warung Bu Fitri terus berkembang. "Kalau aku mati-matian begini terus dan tetap miskin, lalu untuk apa semua ini?" Gumamnya pelan. Angin berhembus lebih kencang, membuat lilin hampir padam. Di saat itulah suara asing muncul entah dari mana. "Mau kaya cepat, Bu Nisa." Bu Nisa melompat kaget mencari sumber suara, tapi tak ada siapa-siapa. Jantungnya berdetak kencang. Ia mengira hanya halusinasi, tapi malam itu mimpinya berubah. Ia melihat jalan setapak menuju hutan, suara tangisan bayi, dan seekor ayam hitam tanpa kepala berdiri di bawah pohon besar. Ia terbangun dengan keringat dingin dan napas terengah. Tapi anehnya, di depan rumah ada jejak lumpur kecil menuju arah hutan. Jejak kaki ayam hanya 3 cakar. Bu Nisa berdiri diam di ambang pintu, menatap kegelapan hutan yang tampak seperti memanggilnya.
dan di belakangnya Mega masih tertidur. Pulas tak tahu bahwa malam itu, ibunya telah melihat jalan menuju kekayaan dengan harga yang sangat mahal. 2 hari setelah mimpi aneh itu, Bu Nisa tak lagi sama. Tatapannya sering kosong, tangannya gemetar saat mengulek sambal, dan ia jadi mudah lupa. Bahkan saat membakar ayam, ia sempat membiarkannya gosong hingga api hampir menjilat wajan. Mega, yang melihat itu langsung mematikan kompor dan memandang ibunya dengan khawatir. "Bu, kenapa sih akhir-akhir ini Bu Nisa sering melamun?" tanya Mega lembut. Bu Nisa terkejut, seolah baru tersadar dari lamunannya. Ia tersenyum canggung. "Ah, nggak apa-apa. Ibu cuma kepikiran dagangan yang makin sepi." Mega memeluk ibunya dari belakang. "Sabar ya Bu, rezeki pasti datang." Mega yakin kok. Bu Nisa hanya mengangguk, namun hatinya makin goyah. Kata-kata Mega yang lembut justru menusuk seperti pisau. Ia merasa bersalah, tapi suara yang membisik dalam pikirannya makin keras. "Rezeki tidak akan datang begitu saja kalau engkau tak menjemputnya." Malam harinya, Bu Nisa keluar rumah diam-diam. Hujan baru saja reda, tanah masih becek dan kabut. Tipis menyelimuti jalan setapak di pinggir desa. Ia mengikuti arah dari mimpinya, melewati kebun karet, menyeberangi sungai kecil, hingga akhirnya sampai di sebuah pohon besar dengan akar mencuat kemana-mana. Di sanalah ia bertemu seorang pria tua, berjubah hitam, wajahnya penuh keriput dan matanya tajam seperti burung hantu. "Kau akhirnya datang juga, Bu Nisa," katanya tanpa senyum. Bu Nisa menelan ludah. Siapa kamu?" "Aku hanya perantara yang bisa menunjukkan jalan, tapi yang memberi berkah bukan aku. Kalau saya ingin dagangan saya ramai lagi, saya ingin sukses, bisa?" Pria tua itu mengangguk pelan. "Bisa, tapi ada syarat. Pesugihan bukan jalan yang bisa ditarik kembali. Sekali kau masuk, tak ada jalan keluar." Bu Nisa menunduk, jantungnya berdentum keras. Tapi pikiran tentang warungnya yang sepi, tetangganya yang menertawakan, dan wajah puas Bu Fitri saat pelanggan berbaris, semua itu membakar dadanya. "Apa syaratnya?" tanya Bu Nisa pelan. Pria tua itu mengangkat tangannya, dan dari balik jubahnya, ia mengeluarkan kain merah berbau anyir. Ia membentangkannya di tanah, dan dari balik akar pohon keluar seekor ayam hitam dengan mata merah menyala. "Kau harus memberi tumbal, darah dari yang paling dekat, yang tak boleh kau tangisi. Hatinya harus bersih, jiwanya murni." Bu Nisa mulai gemetar. "Tumbal, maksudnya manusia?" Pria itu hanya tersenyum samar. "Kau tahu siapa yang kumaksud?" Bu Nisa membeku. Bayangan wajah Mega muncul dalam pikirannya. Anak tirinya yang selama ini menemaninya, yang membantu mengelap meja, menyusun piring, membawakan teh untuk pelanggan. Mega yang selalu memanggilnya ibu dengan tulus meski tak sedarah. "Tidak," bisiknya. "Aku tidak bisa. Tapi kau juga tidak mau terus dihina, dicibir dan dilindas oleh pesaingmu, kan?" Suara pria itu berubah lebih dalam, hampir seperti kubisikan yang datang dari tanah. "Kau cuma perlu satu langkah. Bawa dia ke tempat ini saat bulan purnama, dan kekayaan akan datang seperti banjir bandang." Bu Nisa menggigit bibirnya. Ia menangis tapi tak bisa berpaling. Hatinya bertempur dan suara-suara mulai memenuhi kepalanya. Suara pelanggan yang pergi, suara Mega yang memanggil, suara Bu Fitri yang tertawa. Semua tercampur jadi satu. Pria tua itu mendekat, menaruh sebuah batu hitam berbentuk kepala ayam ke tangan Bu Nisa. Batu itu terasa panas dan berdenyut seperti jantung. "Ambil ini. Kalau kau berubah pikiran, letakkan di bawah bantal Mega malam sebelum bulan penuh. Setelah itu, dia akan datang sendiri." Tanpa berkata lagi, pria itu menghilang ke dalam kabut. Ayam hitam pun menghilang dan pohon besar itu seperti kembali tidur dalam diam.
Sesampainya di rumah, Bu Nisa masuk dengan kaki berlumpur dan hati bergemuruh. Mega sudah tidur di kamarnya, wajahnya tenang seperti biasa. Bu Nisa berdiri di ambang pintu kamar Mega, menatap anak itu lama. Tangan kirinya menggenggam batu kepala ayam. Ia menatap Mega yang terlelap, napasnya lembut seperti anak kecil. Air, pipi mata mengalir di pipinya. Ia tahu ini salah. Tapi bisikan dalam hatinya berkata, Mega bukan darah dagingmu. Dia hanya anak dari wanita lain. Kau tak punya ikatan jiwa. Ini bukan pengkhianatan. Ini hanya pengorbanan. Bulan purnama tinggal 5 malam lagi dan Bu Nisa belum sepenuhnya menolak jalan itu. 5 malam telah berlalu sejak Bu Nisa menerima batu kepala ayam dari pria berjubah hitam. Batu itu ia simpan dalam kain lusuh di dalam lemari dapur, jauh dari jangkauan Mega, jauh pula dari pandangan Pak Sobirin yang baru saja pulang dari proyek luar kota. Hari-hari itu berjalan seperti biasa di mata luar. Warung tetap buka meski pelanggan sepi. Aroma ayam bakar tetap mengepul walau hanya beberapa ekor yang dipanggang. Namun dalam diri Bu Nisa, perang batin meledak setiap malam. Ia tidur dengan mata terbuka, menggigit bibir sendiri, dan kerap terbangun dengan peluh dingin membasahi lehernya. Mega, gadis yang polos dan penuh kasih, tak menyadari gelombang gelap yang tengah tumbuh di hati ibu tirinya. Ia masih membantu seperti biasa, membersihkan meja, mencuci ayam, dan bahkan merapikan uang hasil jualan meski jumlahnya makin sedikit. Bu, nanti malam kita makan bareng ya. Mega pengen cerita soal lomba masak di sekolah, kata Mega sambil tersenyum cerah. Bu Nisa mengangguk pelan lalu mengalihkan pandangan. Ia tak sanggup menatap mata Mega lama-lama. Terlalu jernih, terlalu bersih, dan terlalu menyakitkan bila harus mengingat niat jahat yang mulai mencengkeram hatinya. Malam pun datang dengan perlahan. Awan mendung yang sejak sore menggantung mulai beranjak, memperlihatkan bulan purnama bulat sempurna menggantung di langit. Cahayanya memantul di genteng rumah-rumah desa, menyusup masuk lewat celah-celah jendela. Bu Nisa berdiri di depan kamar Mega. Tangannya gemetar memegang kain kecil berisi batu kepala ayam. Maafkan Ibu Mega. Bisiknya nyaris tak terdengar. Perlahan ia buka pintu kamar. Mega sudah tidur dengan posisi miring, selimutnya setengah terbuka, dan boneka kecil berbentuk ayam di pelukannya, hadiah dari almarhum ibunya. Bu Nisa melangkah masuk, meletakkan batu itu di bawah bantal Mega dengan hati-hati, seperti orang menaruh bom yang tak boleh meledak. Begitu batu itu menyentuh kasur, ruangan terasa berubah. Udara menghangat, lalu mendingin drastis. Lilin di ruang tengah tiba-tiba mati dan dari luar terdengar suara ayam berkokoh. Padahal belum subuh. Malam itu Bu Nisa tak bisa tidur. Ia hanya duduk di ruang tamu, memandangi jam dinding yang berdetak, lambat seolah waktu menunda kedatangannya. Lalu tepat pukul 2 dini hari, Mega bangun dari tidurnya. Tapi bukan seperti biasanya, langkahnya kaku. Matanya setengah terbuka namun pandangannya kosong. Ia berjalan seperti orang kesurupan, tanpa suara, tanpa ekspresi. Ia keluar dari kamar melewati Bu Nisa yang tercekat tak bisa bersuara. Mega membuka pintu depan, lalu berjalan menuju hutan. Mega, panggil Bu Nisa dengan suara lirih. Tapi anak itu terus berjalan, seakan ditarik oleh sesuatu. Bu Nisa berdiri, kakinya berat seperti di semen. Tapi akhirnya ia mengikuti dari jauh. Hanya dengan daster tipis dan sandal yang basah oleh embun rumput. Mereka masuk ke hutan, melewati jalur yang dulu ia lewati saat bertemu pria berjubah hitam. Mega terus berjalan, tanpa menoleh ke belakang, hingga akhirnya berhenti di bawah pohon besar itu. Pohon dengan akar yang menggeliat seperti ular. Di sana, kabut menggumpal. Udara menjadi panas, dan suara ayam hitam menggema entah dari mana. Mega berdiri diam di tengah lingkaran akar, tubuhnya bergetar pelan. Lalu dari balik pohon muncul kembali pria berjubah hitam. Kali ini matanya tak sekadar tajam. Mereka menyala merah seperti bara yang disiram bensin. Pilihannya telah diambil, katanya.
Bunisa yang berdiri di kejauhan, tak bisa bersuara. Mulutnya terbuka, tapi suaranya hilang. Jantungnya berdetak, delir seolah hendak pecah. Mega berbalik perlahan dan untuk pertama kalinya malam itu, ia menatap ibunya, matanya masih kosong. Tapi dari sudut bibirnya, muncul satu senyuman tipis, bukan senyum bahagia, tapi senyum seperti sedang berpamitan. Lalu tubuhnya ambruk, terbaring di atas akar. Akar-akar pohon mulai menggulung tubuhnya, menutupi wajahnya, menelan tubuhnya perlahan-lahan ke dalam tanah seperti perut raksasa yang kelaparan. "Mega!" teriak Bunisa, akhirnya berhasil bersuara. Tapi semuanya sudah terlambat. Dalam sekejap tubuh Mega lenyap, kabut menghilang, pohon kembali diam, dan pria berjubah itu pun lenyap, meninggalkan udara kosong dan suara jangkrik yang kembali terdengar. Pelan-pelan Bunisa berlari ke pohon itu, menggali dengan tangan kosong, menangis histeris, memanggil nama anak yang baru saja ia tumbalkan demi warung ayam bakarnya. Tapi tanah itu padat, tak ada jejak. Mega telah hilang, tanpa bekas. Keesokan paginya, Pak Sobirin yang baru bangun tak menemukan Mega. Ia mencari ke rumah tetangga, ke sekolah, bahkan ke sungai tempat biasa anak-anak mandi. Tapi nihil dot. Bunisa duduk diam di warung, menatap arang yang menyala lebih merah dari biasanya. Tak ada air mata, tak ada suara. Hanya peluh dingin dan satu kalimat yang terus terngiang di kepalanya. Tumbal telah diterima, kekayaan akan datang. Dan benar saja, tak sampai 3 hari kemudian, warung Bunisa kembali. Ramai, tapi ada harga yang telah dibayar. Harga yang tak bisa dikembalikan. 3 hari setelah kepergian Mega, kehidupan Bunisa berubah drastis. Warung ayam bakarnya yang dulu sepi mendadak ramai seperti pasar tumpah. Setiap kursi penuh, antrean mengular hingga ke depan rumah tetangga. Bahkan orang-orang dari luar desa mulai berdatangan, penasaran dengan cita rasa ayam bakar Bunisa, yang konon lebih gurih daripada biasanya, lebih harum daripada arang biasa, dan lebih empuk dari ayam kampung manapun. Para pelanggan makan dengan lahap, mata mereka seperti haus, dan beberapa bahkan datang 2 kali dalam sehari. Bu Fitri, pesaing lamanya, mulai resah. Warungnya yang dulu berjaya kini ditinggalkan. Ia sempat mencicipi ayam Bunisa dengan diam-diam, namun lidahnya mendadak mati rasa. Ketika ditanya, ia hanya bisa menggeleng dan berkata, "Ada yang aneh." Tapi memang enak, sangat enak. Pendapatan Bunisa naik drastis. Dalam seminggu ia bisa membeli kulkas baru, mengganti kompor, bahkan merenovasi dapur. Ia menyumbang ke masjid, berbagi ke tetangga, dan semua orang mulai menyebut namanya dengan hormat. Bunisa itu memang luar biasa. Ibu hebat. Rezeki orang sabar emang nggak kemana. Pasti resepnya warisan keluarga ya, Bu. Bunisa hanya tersenyum setiap kali mendengar pujian-pujian itu. Tapi di dalam hatinya, ia kosong. Setiap malam adalah neraka. Setiap kali, ia menutup warung dan memadamkan lampu. Suara tangisan anak kecil mulai terdengar dari dalam dapur. Terkadang dari kamar Mega. Kadang-kadang tangisan itu berubah menjadi suara cekikikan. Suara yang terlalu familiar untuk disangkal. Kadang, saat ia membakar ayam, lelehan minyak dari kulit ayam menyembur. Bukan aroma bumbu yang tercium, tapi bau anyir darah segar. Pernah suatu malam ia terbangun dan melihat bayangan Mega duduk di sudut dapur, memeluk boneka ayamnya, menatapnya tanpa kata. Tapi saat Bunisa menyalakan lampu, bayangan itu hilang. Pak Sobirin sendiri masih sibuk mencari Mega. Ia mendatangi paranormal, melapor ke polisi, bahkan menyebar poster ke kota sebelah. Tapi nihil, tak ada yang menemukan jejak anaknya. Apa dia kabur, apa dia diculik? Tanya Pak Sobirin suatu malam, wajahnya kusut. Bunisa hanya menjawab, "Entahlah Bang, Mega sudah besar, mungkin dia merasa tak betah di sini." Jawaban itu menusuk hati Pak Sobirin. Ia terdiam. Sejak saat itu hubungan mereka makin dingin. Namun di balik semuanya ada sesuatu yang lebih mengerikan mulai terjadi. Malam Jumat Legi, saat bulan kembali penuh,
Bu Nisa bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berada di dapurnya sendiri. Tapi suasana gelap, hanya ada lilin kecil yang menyala di pojok ruangan. Di atas meja ada tumpukan ayam mentah, semuanya mengeluarkan darah segar. Di antara tumpukan itu, ada satu kepala manusia. Itu kepala Mega. "Mengapa, Ibu?" Suara Mega lirih, namun menggema seperti petir. "Aku sayang Ibu. Aku nggak pernah nyusahin. Aku bantuin dagang. Kenapa aku yang dipilih?" Bu Nisa berteriak dan terbangun dengan keringat membasahi tubuhnya. Nafasnya memburu, jantungnya seperti dipukul palu. Tapi saat ia menoleh ke kiri, ada bekas tapak kaki kecil di lantai kamarnya menuju ke dapur. Ia bangkit dan menyusuri jejak itu. Sampai di dapur, ia melihat kompor yang tadinya mati kini menyala sendiri. Api membara, dan di atasnya satu ayam sedang dipanggang. Padahal ia tidak memasak apa-apa malam itu. Ia dekati ayam itu dengan takut. Dan saat melihat kepanggangan, itu bukan ayam, itu tangan manusia. Bu Nisa menjerit sekuat tenaga, terjatuh hingga membentur rak piring. Tapi saat Pak Sobirin masuk tergopoh-gopoh, lampu dapur menyala, dan yang terlihat hanyalah kompor yang mati dan dapur biasa. "Kenapa, Nis?" "Tapi aku lihat, ada yang bakar ayam sendiri, tangan manusia." Pak Sobirin memandang istrinya dengan bingung. "Kamu mimpi ya? Udah, tidur aja dulu. Kamu makin hari makin aneh." Bu Nisa hanya diam. Ia mulai sadar, pesugihan. Ini bukan hanya tentang kekayaan. Ini juga tentang kutukan. Setiap ekor ayam yang ia masak kini terasa seperti bagian dari dirinya sendiri. Setiap pelanggan yang menikmati masakannya seolah menggigit satu persatu rasa bersalah yang menumpuk di dalam hati. Seminggu setelah mimpi itu, seorang anak tetangga jatuh pingsan di warung Bu Nisa. Bocah itu menangis histeris, mengatakan bahwa ia melihat kakak perempuan yang keluar dari dapur dengan wajah pucat dan mata hitam, berdarah di mulutnya. Bu Nisa gemetar. Ia tahu arwah Mega belum tenang dan ia mulai takut. Takut bukan karena Mega akan menghantuinya, tapi karena dirinya belum puas. Warungnya semakin ramai. Dan suara di dalam kepalanya, suara yang dulu berbisik pelan, kini mulai berteriak. "Kekayaan, ini hanya soal. Kalau kau ingin mempertahankan semua ini, darah berikutnya harus jatuh lagi." Pagi itu, Bu Nisa duduk di beranda menatap kosong ke arah warung yang mulai didatangi pelanggan. Wajahnya pucat, matanya sembab, rambutnya kusut dan tak tersisir. Ia tak tidur semalaman. Setiap kali memejamkan mata, suara Mega terus memanggilnya. "Ibu, aku di sini, dingin, gelap, aku takut." Bu Nisa memukul-mukul kepalanya sendiri, berharap suara itu hilang. Tapi yang ada hanya semakin jelas. Sementara itu Pak Sobirin mulai curiga. Sudah 2 minggu sejak Mega menghilang dan belum ada titik terang. Tapi yang aneh, Bu Nisa tak lagi terlihat panik. Bahkan, ia mulai menghindari pembicaraan soal anak mereka. Suatu malam saat Bu Nisa tertidur di meja dapur karena kelelahan, Pak Sobirin diam-diam masuk ke dalam kamarnya. Ia mencari-cari petunjuk, sesuatu yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada Mega. Dan di dalam lemari tua, di balik tumpukan kain lusuh, ia menemukan sebuah kain kafan yang sudah menghitam dan berbau amis. Di dalamnya, terdapat batu kecil berbentuk kepala, ayam berwarna merah kehitaman seperti dilumuri darah. Pak Sobirin menggenggam batu itu. Ada hawa dingin menyambar telapak tangannya. Seketika pikirannya gelap. Ia melihat kilasan bayangan. Mega berjalan di hutan, tubuhnya menggigil, lalu tertelan akar pohon besar. Pak Sobirin jatuh terduduk. Napasnya berat. Jantungnya berdegup, kencang. Ini bukan batu biasa. Ia keluar dari kamar dengan wajah penuh keringat dan langsung membangunkan Bu Nisa. "Nisa, jelasin ke aku. Batu ini apa? Dari mana kamu dapat ini?" Bu Nisa tersentak. Pandangannya langsung tertuju ke batu di tangan suaminya. Napasnya tercekat, kata-kata tak keluar.
Mulutnya terbuka tapi hanya angin yang keluar. Pak Sobirin mengguncang tubuh istrinya. "Kamu lakuin sesuatu ke Mega?" Jawab. Bu Nisa akhirnya menangis pecah. Tangis yang selama ini ia tahan. Tubuhnya roboh ke lantai, memeluk kaki suaminya. "Maaf bang, aku cuma pengen kita hidup enak. Aku pengen warung ini ramai. Aku nggak punya pilihan." Pak Sobirin menatapnya dengan ngeri. "Apa maksudmu?" Dan disitulah Bu Nisa mengaku semuanya. Tentang pria berjubah hitam di hutan, tentang syarat pesugihan, tentang malam Mega, berjalan sendiri ke hutan dan tak pernah kembali, tentang batu kepala ayam yang harus disimpan di bawah bantal anak itu. Pak Sobirin membeku, wajahnya hancur, bibirnya bergetar. "Kamu tumbalin, anakku." Suasana rumah mendadak senyap. Hanya suara jangkrik dari luar yang terdengar samar. Bu Nisa mengangguk perlahan disertai tangis. "Aku nggak tahu harus bagaimana bang. Aku terjebak. Aku dibutakan rasa iri sama Bu Fitri. Aku cuma pengen kamu bangga." Pak Sobirin mundur perlahan. Tangannya mengepal. Rahangnya menegang. Air matanya jatuh satu-satu. "Mega itu anakku, Nis. Dia nggak punya ibu lain selain kamu. Dan kamu korbankan dia kayak binatang." Bu Nisa menjerit, "Aku menyesal, aku mau mengembalikan dia tapi nggak bisa." Pak Sobirin keluar dari rumah tanpa kata. Ia berjalan ke hutan dengan mata merah. Malam itu juga ia mencari pohon besar tempat Mega terakhir kali terlihat. Ia memanggil nama anaknya, menangis di akar pohon, menggali dengan tangan kosong hingga kukunya patah. Tapi tanah itu diam. Tak ada Mega, tak ada jasad, hanya angin yang berbisik lembut, "Ayah." Pak Sobirin menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya satu daun jatuh perlahan dari dahan pohon. Sejak malam itu, Bu Nisa tak lagi bisa tidur. Setiap kali ia menutup mata, ia berada dalam dunia gelap dan dingin. Mega duduk di sana sendirian, menggenggam bonekanya, wajahnya mulai membusuk. Tapi matanya masih sama, mata yang dulu memancarkan cinta, kini menyimpan kesedihan yang tak terucapkan. Warungnya makin ramai, tapi hidupnya makin hancur. Tetangga mulai membicarakan. Bu Nisa sering bicara sendiri di dapur. "Semalam aku lihat dia tertawa di jalan sendirian. Apa dia kerasukan atau gila?" Bu Nisa pun mulai mengurung diri. Ia tidak lagi mengurus warung. Pelanggan yang datang tetap makan karena pesona ayamnya tetap menggoda. Tapi aura tempat itu mulai berubah. Dingin. Menyesakkan. Pak Sobirin tak pernah bicara lagi. Ia tidur di ruang tamu, makan sendiri, dan mulai mempersiapkan diri untuk pindah dari rumah itu. Namun satu malam ketika ia hendak keluar rumah, suara Bu Nisa memanggil dengan lirih, "Bang, tolong jangan pergi." Pak Sobirin menatap wanita yang dulu ia cintai, kini telah menjadi asing baginya. "Kamu bukan istri yang aku nikahi dulu, Nis. Kamu udah jadi orang lain." Dan ia pun keluar meninggalkan Bu Nisa yang berdiri kaku di depan pintu, dengan tatapan kosong dan tubuh gemetar. Di ujung malam, saat angin mulai kencang dan daun-daun beterbangan, Bu Nisa duduk sendiri di dalam dapur. Ia menatap api kompor yang menyala. Suara Mega kembali terdengar, kali ini lebih dekat. "Ibu, kapan aku boleh pulang?" Dan untuk pertama kalinya, Bu Nisa tersenyum miring, lalu tertawa pelan, lalu keras, dan akhirnya menjerit. Sambil menggaruk wajahnya sendiri, ia mulai gila. Desa yang dulu tenang kini tak sama lagi. Warga mulai bergidik setiap kali melintas di depan warung ayam bakar Bu Nisa. Meski warung itu masih ramai oleh pembeli, tapi bisik-bisik mulai tersebar dari mulut ke mulut. Semalam, ada yang lihat sosok perempuan kecil duduk di dapur Bu Nisa. Ada pelanggan yang pingsan usai makan ayam bakarnya. Ada suara tangisan anak dari dalam tungku bakaran ayam. Bu Nisa kini hampir tak pernah bicara. Ia hanya berjalan mondar-mandir di dalam rumah, tertawa pelan atau menyanyi lagu anak-anak yang dulu sering dinyanyikan Mega. Rambutnya acak-acakan, bajunya tak lagi bersih,
dan matanya seperti kehilangan arah. Sejak ditinggal Pak Sobirin, ia hidup seperti dalam kabut. Tapi entah kenapa warungnya justru makin laris. Setiap ayam yang ia bakar, aromanya begitu kuat, seakan-akan memanggil orang untuk datang. Bahkan pelanggan yang baru pertama kali mampir akan kembali keesokan harinya, seperti kecanduan. Tapi tak sedikit pula yang mengalami hal-hal aneh setelah makan di sana. Salah satu kejadian menggemparkan terjadi pada seorang pemuda bernama Dika. Ia makan di warung Bu Nisa sepulang kerja. Ayam bakarnya sangat menggoda dan ia memesan 2 porsi. Tapi malam harinya ia muntah-muntah hebat. Saat ibunya memeriksa muntah itu, ada helaian rambut panjang dan sepotong kuku kecil di dalamnya. Dika histeris dan sejak itu ia tak bisa bicara. Hanya duduk di pojokan kamarnya, menggambar-gambar bentuk anak perempuan yang berdiri di depan api unggun. Warga mulai khawatir. Tapi tetap saja, warung Bu Nisa tak pernah sepi. Malam itu, Bu Nisa duduk sendirian di dapur. Di depannya ada ayam mentah yang hendak dibumbui. Tapi tangannya gemetar. Ia menatap ayam itu lekat-lekat dan tiba-tiba ia melihat wajah Mega di permukaan kulit ayam tersebut. Mega, bisiknya. Wajah itu membuka mata, menatapnya, dan tersenyum miring. "Ibu, aku lapar. Boleh aku makan mereka juga?" Lilin di dapur tiba-tiba padam. Api kompor mati. Angin dingin menyeruak dari celah jendela yang terbuka sedikit. Lalu muncul suara langkah kaki kecil. Cekikik pelan, suara piring-piring bergeser sendiri. Dan aroma daging yang terbakar, bukan ayam, tapi seperti bau tubuh terbakar hidup-hidup. Bu Nisa menutup telinganya, berteriak. Tapi suara itu tidak berhenti. Suara Mega kini makin jelas. "Kita bisa main lagi, Bu. Asal ibu kasih 1 orang. Lagi 1 aja." Keesokan harinya, seorang anak kecil bernama Wulan, yang sering membantu ibunya mencuci piring di warung Bu Nisa hilang. Ibunya panik, warga mulai gelisah. "Terakhir dia bantu di warung Bu Nisa," kata si ibu sambil menangis. Polisi pun dipanggil, tapi seperti sebelumnya tidak ada yang bisa dibuktikan. Tidak ada mayat, tidak ada jejak, hanya piring kotor yang ditinggalkan Wulan di rak cuci. Warga mulai takut bukan main. Beberapa mulai menghindari warung itu. Tapi yang membuat semuanya makin menyeramkan adalah Bu Nisa kembali ceria. Ia keluar rumah dengan baju bersih, tersenyum pada pelanggan, bahkan sempat memberi diskon besar-besaran hari itu. "Khusus hari ini, makan gratis untuk semua anak-anak," katanya dengan suara yang ganjil seperti orang mabuk. Orang-orang mulai bertanya dalam hati, apakah Bu Nisa sudah gila? Tahu ini cara dia menarik lebih banyak tumbal? Suatu malam, Bu Fitri, pesaing lamanya, tak sengaja lewat depan warung. Warung itu tampak sepi, tapi dari dalamnya terlihat cahaya merah menyala. Ia berhenti. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Ia dekati jendela, mengintip perlahan, dan tubuhnya langsung gemetar. Di dalam warung, Bu Nisa sedang menari di depan api. Di sekelilingnya ada tumpukan tulang ayam dan bungkusan kain putih. Di atas meja ada boneka Mega yang penuh darah. Lalu, Bu Fitri melihat sosok kecil di sudut ruangan. Anak perempuan dengan rambut panjang dan wajah pucat. Mega menatap langsung ke arahnya. Dan saat Bu Fitri mencoba mundur, Mega muncul tepat di belakangnya, membisik di telinga. "Tante, mau ikut main juga?" Bu Fitri pingsan di tempat. Ia ditemukan keesokan paginya di tepi jalan dengan kondisi tubuh gemetar dan mata melotot. Sejak hari itu, ia tak pernah bisa bicara lagi. Hanya satu kalimat yang terus ia ucapkan berulang. Warung itu bukan tempat manusia. Warga desa pun mulai bertindak. Beberapa mendatangi dukun tua dari seberang sungai. Mereka ingin menghentikan teror ini. Dukun itu hanya berkata, apapun yang dia tumbalkan pintunya sudah terbuka. Dan sekali pintu itu dibuka, arwah yang kelaparan akan terus menuntut. Desa Kalimantan itu kini tak lagi sama. Warung ayam bakar yang dulunya sumber rezeki, kini menjadi pusat ketakutan dan Bu Nisa. Ia sudah tak lagi manusia biasa.
Ia adalah ibu yang terikat perjanjian darah. Desa yang dahulu ramah kini diselimuti kabut ketakutan. Banyak warga memilih mengunci diri di rumah menjelang maghrib. Anak-anak dilarang keluar setelah gelap. Orang-orang mulai menancapkan jimat di depan rumah mereka, menggantung bawang putih di jendela dan menabur garam di ambang pintu. Warung Bu Nisa masih berdiri. Pelanggannya mulai berkurang, tapi bukan karena makanan yang berubah. Ayam bakarnya tetap menggoda. Tapi kabar tentang penghilangan anak-anak, suara-suara aneh, dan penampakan sosok perempuan kecil telah menyebar kemana-mana. Pak RT pun menggelar pertemuan darurat di balai desa. "Ini sudah kelewatan," seru seorang bapak tua. 3 anak hilang, dan semuanya terakhir terlihat di dekat warung itu. Polisi nggak bisa bantu. "Sudah kita lapor, tapi mereka bilang nggak ada bukti," sahut warga lain. "Aku usul kita panggil orang pintar dari Dayak Hulu yang bisa bicara sama arwah dan makhluk gaib." Semua sepakat, desa akan melakukan pembersihan spiritual 3 hari. Kemudian seorang dukun tua bernama Pak Kandar datang dari pedalaman. Ia datang tidak membawa tas besar, tidak membawa alat mewah, hanya sebatang tongkat kayu, kain merah di pinggang, dan mata yang terlihat seperti bisa menembus jiwa manusia. Ia hanya berkata pelan saat melihat warung Bu Nisa, "Tempat ini bukan tempat makan, ini altar darah." Sementara itu, Pak Sobirin, yang sejak perpisahan itu memilih tinggal di kota tetangga, mendengar kabar dari salah satu saudaranya tentang kondisi desa, warung Bu Nisa, dan anak-anak yang hilang. Hatinya bergetar. Ia belum bisa memaafkan Bu Nisa, tapi rasa bersalah dan cinta sebagai ayah membuatnya kembali. Ketika ia tiba di desa, langit mendung. Angin dingin bertiup pelan. Jalanan sepi seperti kota mati. Pak Sobirin berdiri di depan rumah yang dulu ia tinggali. Pintu rumah terbuka sedikit. Dari dalam terdengar suara Bu Nisa sedang menyanyikan lagu Nina Bobo, tapi dalam nada yang miring dan menakutkan. "Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak bobo dimakan Mega." Pak Sobirin menggigil. Ia masuk perlahan. Di ruang tamu, suasana kacau. Foto-foto keluarga jatuh dari dinding. Boneka Mega tergantung di pojok ruangan dengan kepala terbalik. Dapur mengeluarkan aroma amis yang menusuk hidung. Dan di sana, Bu Nisa duduk di kursi reyot, rambut panjang menutupi wajahnya, tertawa kecil sambil memeluk batu berbentuk kepala ayam. "Bang, kau pulang." Ya, gumamnya seakan masih waras. Tapi matanya melotot tak berkedip. Pak Sobirin hanya bisa berdiri kaku. Wajah istrinya berubah, pucat penuh goresan kuku, dan ada lebam seperti bekas dicakar dari dalam. "Aku sayang kalian," ucap Bu Nisa pelan. "Tapi Mega selalu lapar. Dia nggak bisa pergi, Bang. Dia mau teman lagi." Pak Sobirin menatap istrinya dengan air mata yang tumpah. "Kau bunuh dia, Nisa. Kau tumbalkan anak kita demi warung." Bu Nisa menangis keras. Tapi bukan tangisan manusia biasa. Tangisan itu bercampur tawa. Tangisan dari 2 suara. Satu suara Bu Nisa, satu lagi suara anak kecil dari dalam tubuhnya. "Aku nggak bisa keluar, Ayah. Ibu kunci aku di sini." Malam itu warga berkumpul dengan Pak Kandar dan membawa perlengkapan ritual. Dupa, kelapa, air garam, dan beberapa jimat pelindung. Bu Nisa dibopong keluar rumah oleh 4 pria. Tubuhnya meronta-ronta seperti binatang. Mulutnya mengeluarkan busa, tapi mata itu milik Mega. Ia menjerit keras, "Ayah, jangan biarkan mereka bawa aku." Pak Sobirin hampir maju, tapi Pak Kandar menahan. "Itu bukan Mega. Itu hanya bagian kecil dari arwahnya yang masih tersangkut. Kalau kamu luluh, dia akan menelan jiwamu juga." Ritual dimulai di halaman belakang rumah. Tempat tungku besar biasa digunakan untuk memanggang ayam. Pak Kandar menyiramkan air garam ke atas tanah, membacakan mantra dengan suara rendah dan cepat. Tiba-tiba, tanah bergerak. Seperti ada yang meronta dari bawah, asap membubung. Suara tawa anak kecil terdengar dari bawah tungku. Dan dari balik asap,
Itu muncul sesosok anak kecil, wajahnya hangus, mata bolong, berdiri dengan tubuh menggigil. "Mega, kenapa kalian bakar aku, Ibu?" Ucapnya sambil menunjuk Bu Nisa yang mulai menjerit tak karuan. Pak Sobirin menangis, sujud di tanah. "Mega, maafkan ayah," tapi Mega hanya menatapnya, lalu memalingkan wajah. "Aku lapar." Pak Kandar segera menabur abu dan menyiramkan minyak wangi ke arah arwah itu. Cahaya menyala terang, suara jeritan menggelegar, tanah retak. Dari dalamnya, keluar asap hitam yang mengandung ratusan wajah anak-anak menangis. Itulah korban pesugihan. Selama ini Bu Nisa menjerit keras, tubuhnya mengejang. Dan di detik terakhir ia berkata, "Maaf Mega, Ibu cuma ingin kita kaya." Lalu tubuhnya lemas, tak bergerak. Bu Nisa tewas malam itu. Pak Kandar berkata arwah Mega telah dibebaskan, tapi ia juga memperingatkan, jiwa Bu Nisa kini milik sesuatu yang tak bisa disebut. Warung itu harus ditutup, rumah itu tak boleh ditempati lagi. Pak Sobirin hanya bisa memandangi rumah itu. Rumah yang dulunya tempat cinta dan kebahagiaan, kini menjadi tugu kematian bagi anak yang tak bersalah. Ia menunduk, mencium tanah dan bersumpah, "Mega, ayah akan terus mendoakanmu. Maaf karena tak bisa melindungimu." Warung ayam bakar itu kini ditutup rapat dan ditinggalkan begitu saja. Tapi warga tahu, pada malam-malam tertentu, jika kau berdiri cukup dekat di depan pintunya, kau masih bisa mencium aroma daging terbakar dan mendengar suara anak kecil menyanyi pelan, "Nina Bobo, oh Nina Bobo." Beberapa bulan setelah kematian Bu Nisa, suasana desa mulai kembali tenang. Anak-anak kembali bermain di lapangan kecil, ibu-ibu berjualan sayur di pinggir jalan, dan bapak-bapak mengopi santai di pos ronda. Tapi ada satu tempat yang tetap sunyi dan ditakuti, warung ayam bakar milik Bu Nisa. Warung itu ditinggalkan begitu saja. Tidak ada yang berani menyentuh atau merapikan. Gentengnya mulai bocor, daun-daun menumpuk di atap, dan rumput liar tumbuh tinggi di sekitarnya. Namun tungku besar di belakang rumah itu masih hangat. Beberapa warga bersumpah melihat asap tipis mengepul dari sana, meski tidak ada yang pernah menyalakan api lagi sejak malam ritual. Sampai suatu hari, datanglah seorang pria bernama Andra, usia 30-an, pendatang dari luar desa. Ia mendengar kabar bahwa ada bangunan kosong yang pernah jadi warung terkenal. Dengan penuh semangat, ia mengajukan izin ke kepala desa untuk membuka usaha makanannya sendiri. "Ini lokasi strategis. Sayang kalau dibiarkan," kata Andra. "Pak RT sudah memberi peringatan, begitu juga warga lain. Tempat itu bukan sekadar bangunan kosong, Nak. Itu kuburan berjalan." Namun Andra tak percaya cerita mistis. Ia bilang, "Saya orang logika. Hantu itu cuma cerita untuk menakut-nakuti orang malas." Akhirnya, dengan bantuan beberapa tukang, Andra membersihkan warung itu. Ia membuang kursi lama, mengecat dinding, dan bahkan memasang banner baru bertuliskan, "Ayam bakar Andra, buka kembali." Dan saat warung itu resmi dibuka, pelanggannya langsung ramai. Mereka datang bukan hanya karena penasaran, tapi karena aroma ayam yang dimasak di sana kembali menggoda. Persis seperti dulu. "Wah, bumbunya kayak warung Bu Nisa dulu ya," kata pelanggan pertama. Andra hanya tersenyum. "Saya masak pakai resep sendiri." Yang Andra tak tahu, ia menggunakan tungku lama yang dulu dipakai Bu Nisa. Tungku yang belum pernah dimusnahkan. Batu-batu hitamnya masih menyimpan nyala. Dan arwah Mega malam pertama berjalan lancar. Tapi malam kedua, Andra mulai mendengar suara dari dapur saat sedang bersih-bersih. Suara sendok jatuh, pintu lemari terbuka sendiri, dan suara kecil menyanyi pelan. "Ayam, ayam, ayam bakar. Mega lapar, ibu pergi." Andra mengira itu hanya halusinasi karena kelelahan. Tapi malam ketiga, ia mimpi buruk. Dalam tidurnya ia melihat seorang anak perempuan kecil, tubuhnya gosong, rambut panjang menutupi wajahnya.
Jangan masak di rumahku. Ini warungku. Ini dapurku. Andra terbangun, tubuhnya berkeringat dingin. Ia mulai merasakan keanehan. Ayam-ayam yang ia masak mengeluarkan darah. Dapur berbau daging busuk. Dan pelanggan yang makan di hari keempat, semua muntah darah malam harinya. Salah satu warga, Bu Aisyah, memberanikan diri bicara pada Andra. "Mas, tolong hentikan. Arwah di sini belum tenang. Mega belum bisa pergi." Andra menolak. "Saya tidak percaya takhayul, Bu. Kalau warung saya laris berarti tidak ada apa-apa." Tapi malam itu, Andra tidak pernah keluar dari dapur lagi. Keesokan paginya, warga menemukannya terkapar di lantai dapur. Dengan mata membelalak, lidah menjulur, dan jari-jari tangannya hitam seperti terbakar. Di dinding belakang tertulis dengan arang besar, "Ini warung Mega, kalian semua akan mati." Warung itu kembali ditutup. Kali ini, warga sepakat membongkar tungkunya. Tapi setiap kali ada yang mencoba menggali atau menghancurkannya, alat mereka rusak, cangkul patah, palu meleleh. Bahkan seorang tukang terkena serangan jantung mendadak saat memukul salah satu batu. Akhirnya, warga melakukan satu hal. Mereka menutup seluruh area dengan pagar bambu dan benang merah, menancapkan papan kayu besar bertuliskan, "Dilarang masuk." Tempat terkutuk. Beberapa orang luar masih suka coba-coba. Ada yang nekat masuk untuk konten horor, live streaming, atau uji nyali. Tapi semuanya berakhir buruk. Seorang YouTuber ditemukan di dalam warung dalam keadaan kejang, bergumam. Dia, "Liu belakangku, dia nunggu giliran." Dan kameranya merekam detik terakhir sebelum sinyal hilang, menampilkan bayangan kecil yang berdiri di pojokan dapur. Mega. Hingga hari ini, warga desa Kalimantan itu tahu satu hal pasti. Warung Bu Nisa mungkin sudah mati, tapi pesugihannya belum selesai. Arwah Mega masih lapar, dan dia tak suka jika dapurnya disentuh. Setiap malam Jumat Kliwon, warga berdoa di perempatan jalan, meninggalkan sesaji kecil berisi ayam panggang dan boneka kayu, berharap Mega tidak berjalan malam itu. Dan dari balik pagar bambu, jika kau dengar baik-baik, masih terdengar suara dari tungku yang lama. "Aku lapar. Ibu, ayah, kalian di mana?" 3 tahun telah berlalu sejak warung Bu Nisa ditutup dan dibatasi pagar bambu oleh warga desa. Tak ada lagi yang berani mendekat. Bahkan hewan pun enggan melintas di area itu. Burung tak pernah hinggap di atapnya. Angin yang melewati tempat itu selalu terasa dingin dan berat, seperti membawa bisikan dari alam lain. Namun, kedamaian itu tak bertahan lama. Pada malam Jumat Kliwon di awal musim hujan, hujan turun deras disertai petir yang menyambar tiang-tiang bambu pagar warung. Suara dentuman keras membangunkan warga. Esok paginya, pagar bambu itu hangus terbakar, seolah-olah ada kekuatan besar yang sengaja menghancurkannya. Tak lama setelah itu, satu demi satu warga yang pernah makan di warung Bu Nisa saat masa kejayaannya mulai sakit misterius. Tubuh mereka panas dingin berhalusinasi, dan dalam mimpinya selalu didatangi seorang anak kecil yang menanyakan hal yang sama. "Apakah kalian tahu siapa yang membakar aku?" Mereka yang menjawab tidak tahu akan sembuh, tapi mereka yang menjawab jujur tidak pernah bangun lagi. Pak Sobirin yang kini tinggal di kota merasa terus dihantui oleh rasa bersalah. Ia bermimpi Mega setiap malam. Dalam mimpi itu, Mega duduk di lantai dapur, mengenakan baju putih penuh darah, tangannya memeluk boneka, kayu, dan matanya kosong. Ayah tahu, tapi ayah diam. Ayah tahu ibu berubah. "Kenapa ayah diam?" Tangis Pak Sobirin pecah. "Ayah takut. Ayah kira masih bisa menyelamatkan kamu." Mega hanya menatapnya. "Aku sudah mati, ayah. Tapi mereka belum. Mereka harus ikut." Pak Sobirin terbangun dengan peluh bercucuran. Ia tahu, arwah Mega belum tenang. Dibakar oleh rasa bersalah dan ingin menebus dosanya, Pak Sobirin memutuskan kembali ke desa. Tapi tujuannya kali ini berbeda. Ia ingin bicara langsung dengan arwah Mega.
Ia mendatangi Pak Kandar, dukun tua yang pernah membantu warga dulu. "Saya ingin selesaikan ini, Pak. Saya ingin bicara sama anak saya." Pak Kandar menatapnya lama, lalu mengangguk. "Tapi kalau kau sudah masuk ke dunianya, tak ada jaminan kau bisa kembali. Kau siap?" Pak Sobirin mengangguk dengan mata yang penuh tekad. Ritual dipersiapkan. Malam itu, di dalam warung yang kini penuh sarang laba-laba dan bau amis darah lama, Pak Sobirin duduk di tengah lingkaran garam dan kemenyan. Pak Kandar membacakan mantra, angin berputar, udara menegang, dan suara tawa anak kecil mulai terdengar dari langit-langit. Lalu, dari balik dapur yang gelap, Mega muncul. Tapi kali ini, tubuhnya sudah tak seperti dulu. Separuh tubuhnya hangus, separuh lagi seperti membusuk. Tapi mata itu masih mata Mega yang polos dan penuh luka. "Ayah, kau datang juga." Pak Sobirin meneteskan air mata. "Ayah minta maaf, Mega. Ayah gagal lindungi kamu, tapi tolong hentikan ini." Mega diam. "Aku cuma ingin semua tahu bahwa aku dibakar hidup-hidup oleh orang yang mereka percaya. Ibu mereka, ibu yang mereka puji, ibu yang mereka doakan. Aku hanya ingin mereka tahu." Lalu Mega menunjuk sebuah dinding, dan di dinding itu terukir bayangan samar. Wajah Bu Nisa dengan tangan memegang kepala ayam, dan Mega yang duduk di atas altar batu. "Kalau ayah mau aku pergi, biarkan semua tahu kebenarannya. Biarkan semua tahu ibu bukan orang suci." Pak Sobirin mengangguk. "Ayah janji, ayah akan ceritakan semua. Ayah akan buka aib yang ayah tutupi selama ini." Mega perlahan tersenyum, senyum yang begitu sedih. Lalu tubuhnya mulai memudar. Warung bergetar, lalu sunyi. Ritual selesai. Beberapa hari kemudian Pak Sobirin menulis surat panjang dan membacakannya di depan seluruh warga desa. Dalam surat itu, ia menceritakan seluruh kebenaran tentang pesugihan yang dilakukan Bu Nisa, tentang tumbal Mega, tentang perubahan istrinya, dan bagaimana warung itu dipenuhi darah dan arwah anak-anak tak berdosa. Warga menangis. Beberapa menyesal karena dulu menutup mata demi kelezatan ayam bakar yang mereka nikmati. Sebagai bentuk pertobatan, warga membangun tugu kecil di depan bekas warung, bertuliskan, "Di sini pernah tumbuh kekayaan dari darah. Di sini seorang anak mati dibakar demi warung. Di sini kami berjanji tidak akan pernah memuja kemakmuran dengan nyawa." Kini, bekas warung itu ditumbuhi semak liar. Tidak ada lagi yang berani mendekat, tapi juga tidak ada lagi yang merasa teror di malam hari. Suara tangis anak-anak hilang. Dapur tidak berasap lagi. Pak Sobirin pindah ke tempat baru. Ia hidup sederhana, bekerja di bengkel kecil. Setiap malam, Jumat ia menyalakan lilin kecil di jendela rumahnya dan meletakkan sepotong ayam bakar di piring kecil untuk Mega. "Maafkan ayah nak, semoga kamu tenang." Dan dari balik angin malam, terdengar bisikan halus, "Ayah, aku sudah pulang." Tamat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan ceritanya. Jangan lupa tinggalkan pesan dari cerita tersebut di kolom komentar. Semoga kalian sehat selalu dan lancar rezeki. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.